Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang matriks, yaitu tentang determinan matriks ya. Determinan matriks ini hanya berlaku pada matriks persegi, dan kita akan mempelajari untuk matriks yang berordo 2x2 dan 3x3 saja. Jadi determinan matriks ini nanti kita akan mempelajarinya. Yang pertama itu determinan matriks berordo 2x2. Nah, untuk matriks berordo 3x3 nanti kita menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan metode Sarus. Yang kedua kita gunakan metode ekspansi kofaktor. Dan yang ketiga kita gunakan metode operasi baris elementer atau disingkat dengan OBE. Gitu ya. Oke, kita mulai dengan determinan matriks ordo 2x2. Untuk determinan matriks yang berordo 2x2 ini cukup mudah ya. Misalkan diketahui suatu matriks A yang elemen-elemennya A, B, C, D. Maka determinan matriks A itu nanti dinotasikan dengan lambang ini, det A ini ya. Det A ini berarti determinan A. Atau dilambangkan dengan seperti ini. Ini ada garis dua mirip-mirip dengan lambang mutlak, tapi ini bukan lambang mutlak ya. Jadi kalau kita bicara tentang matriks, kamu menemukan notasi seperti ini adalah notasi determinan matriks A, bukan lambang mutlak ya. Nah, determinan A sendiri untuk ordo 2x2 ini dirumuskan dengan AD min BC, di mana AD adalah elemen-elemen pada diagonal utama. Cukup mudah ya. Nah, ini Ibu contohkan. Misal Ibu punya matriks A yang elemennya 5 min 3 misalkan 2 4 ya. Nah, terus kamu ditanyakan tentukan determinan matriks A. Maka determinan A kamu boleh pilih lambangnya det A ini atau yang ini. Maka determinan matriks A AD berarti 5 kali 4 20 dikurang sudah rumus. Terus ini BC min 3 kali 2 min 6 ya, sehingga determinannya adalah 26. Determinan A cukup mudah ya. Nah, kita lanjut untuk matriks yang berordo 3x3. Nah, ini tadi Ibu sebutkan untuk matriks yang berordo 3x3 itu kita akan pelajari dengan 3 cara. Cara yang pertama dinamakan dengan kaidah Sarus. Nah, ini cara yang paling mudah untuk menghitung determinan matriks 3x3. Bagaimana caranya? Ibu contohkan saja ya. Nah, misalkan di sini ada matriks B berordo 3x3. Nah, kamu diminta menghitung determinan matriks B. Kalau kita menggunakan kaidah Sarus, seperti ini caranya. Determinan matriks B. Determinan B. Nah, ini Ibu ini 2 1 2 4 min 3 5 8 4 6. Nah, ini kalau lurus seperti ini berarti ini determinan ya. Determinan matriks ini, di mana matriks ini adalah matriks B. Nah, caranya gimana kalau pakai kaidah Sarus? Ini dicoret-coretan, Ibu tuliskan lagi matriksnya 2 1 2 4 min 3 5 8 4 6. Nah, yang kolom pertama dan kolom kedua kamu tulis ulang di sini. Kolom pertama 2 4 8. Kolom kedua 1 min 3 4. Nah, lalu ini yang apa ya? Yang miring diagonal utama ini kita kasih garis ya. Nah, ini sejajar dengan diagonal utama. Yang segaris-garis ini angka-angkanya kamu kalikan ya. Jadi yang
garisnya itu dia sejajar diagonal utama. Nah ini kamu kalikan sehingga diperoleh ini 2 kali min 3 kali 6 berapa tuh? Min 6 kali 6 berarti min 36 ya. Ditambah 1 kali 5 kali 8. 1 kali 5 kali 8 40. Ini 2 kali 4 kali 4 berarti 16 kali 2 32 ya. Tambah 32. Nah itu. Jadi yang segaris-segaris ini kamu kalikan, lalu kamu total gitu ya. Dikurangnya udah rumus. Yang miringnya ke sini. Yang miringnya diagonal satunya 3 berarti gitu. Ini. Jadi segaris ini ada 3 bilangan gitu ya, ada 3 elemen. Sama seperti tadi yang segaris-segaris ini kamu kalikan, berarti yang di sini ada 2 kali min 3 kali 8 berapa tuh? Berarti 8 kali min 6, 8 kali 6 tuh 48, berarti min 48. Di sini ada 2 kali 5 kali 4, berarti 40 ya. Tambah 40. 1 kali 4 kali 6 tambah 24. Nah, jadi yang segaris dikalikan lalu ditotal tuh dijumlah. Nah, ini minusnya sudah rumus. Atau dengan kata lain yang miringnya sejajar diagonal utama itu plus, yang miringnya ke sini nah itu minus. Ini kan minusnya milik bersama ya. Oke, kan kita hitung 40 dikurang 36 4 tambah 32 36 dikurang ini min 48 tambah 40 min 8 berarti 24 dikurang 8 24 kurang 8 16 ya. Berarti dikurang 16 sehingga determinan matriks B-nya itu 20. Ya, jadi untuk kaidah Sarus caranya adalah kamu tulis ulang kolom pertama dan kolom kedua, lalu kamu garis secara miring-miring ini secara diagonal utama, di mana dalam satu garisnya ini ada 3 elemen gitu ya. Jadi yang miring ke sana dikalikan lalu ditotal, dikurang yang miring ke sini dikalikan lalu ditotal. Udah ya. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. Nah, ini masih matriks ordo 3x3, tapi kita menggunakan metode namanya ekspansi kofaktor. Nah, ini menggunakan matriks yang sama ya dengan tadi ya, matriks B ini. Nah, kita tapi mau coba mencari determinannya dengan metode kofaktor. Sebelum kita mencari determinannya, Ibu mau memperkenalkan dulu. Ada di matriks itu yang istilahnya minor, ada istilahnya kofaktor. Nah, kalau minor itu nanti elemen matriks minor misalkan dilambangkan dengan M11 gitu ya. M11 ini berarti minor baris pertama kolom pertama. Nah, maksudnya minor baris pertama kolom pertama tuh seperti ini. Jadi ini matriks B-nya baris pertama dan kolom pertamanya kita tutup. Baris pertama dalam kolom pertamanya kita tutup. Nah, terus elemen-elemen yang sisanya ini yang kita cari determinannya. Jadi kan elemen yang sisanya itu adalah min 3, 5, 4, 6 gitu ya. Nah, ini lambang determinannya, ingat ya. Berarti ini adalah min 18 dikurang 20. Min 38. Jadi minor 11 dari matriks B itu adalah minus 38. Minor 12 misalnya, minor 12. Berarti baris pertama kolom kedua itu kita tutup. Lalu elemen-elemen yang tersisa kita cari determinannya. Jadi kan 4, 8 yang sisa ya. 5, 6. Ini kalau baris pertama dan kolom keduanya ditutup.
Sehingga minor 12-nya itu adalah 24 dikurang 40. Ini kita cari determinannya ya. Tadi kan determinan matriks ordo 2 kali 2 itu ini dikalikan dikurang yang sini dikalikan. Berarti min 16. Seperti itu. Misalnya mau cari minor yang lain, misalnya minor 23 gitu ya. Minor 23 berarti baris kedua kolom ketiga ditutup gitu ya. Sehingga elemen yang sisanya itu 2, 1, 8, 4. Jadi elemen-elemen yang tidak ada di baris kedua dan tidak ada di kolom ketiga gitu lah ya. Jadi di sini kita peroleh 8 dikurang 8, 0 ya. Nah, itu yang namanya minor. Sedangkan kofaktor, kalau kofaktor itu nanti dilambangkannya dengan C. Kita mau cari C11. C11 itu adalah min 1 kali 1 tambah 1, satunya ini dari sini ya, 1 tambah 1 dikali minornya, minor 11. Nah, ini kan jadi min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 kan 1 kali minor 1-1-nya tadi min 38 kan ya. Jadi hasilnya min 38. Itu disebutnya kofaktor 11. Lalu kita mau cari kofaktor 12. Berarti min 1 tambah 2 gitu ya. Minor 12. Min 1 pangkat 3 berarti minus 1 kan ya, dikali ini minus 1 dikali M12 nya min 16 berarti min kali min jadi plus ya. Kalau misalnya mau cari C23 berarti min 1 ini 2 tambah 3 gitu kali minor 23. Ini kan ganjil nih ya, berarti min 1 pangkat ganjil kan min 1, 23, minor 23-nya 0, ya, berarti tetap 0. Nah, seperti itu. Itu namanya kofaktor. Jadi, kofaktornya nanti bisa dicari ada C11, ada C12, ada C13, ada C21, C22, C23. Minornya juga sama ya. Ini contohkan 3 aja. Tapi sebenarnya ada 9 kan ya. Nanti ya ada minor 11, ada minor 12, ada minor 13, ada minor 21, minor 22, minor 23, minor 31, minor 32, minor 33. Karena di sini kan matriksnya 3 kali 3. Nah, gampangnya itu pokoknya kalau misalkan jumlah ini genap, berarti kofaktornya sama dengan minornya. Tapi kalau jumlah ini baris dan kolomnya ganjil, berarti nilai minornya diminin gitu. Berubah tanda gitu ya, nilai minornya berubah tanda. Dan kalau kamu lihat nanti kalau dia matriksnya 3 kali 3 berarti di sini kan ini baris pertama kolom pertama berarti 1 tambah 1 kan genap ya, dari sini plus di sini kan kolom baris pertama kolom kedua berarti 1 tambah 2 minus ini pokoknya pasti selang-seling yang sebaris ini selang-seling ya. Nah, yang ini baris kedua kolom ke 1, 2 tambah 1 ganjil berarti minus. Ini baris kedua kolom kedua berarti 2 tambah 2 genap. Nah, nanti jadi kayak gini. Ya pokoknya intinya kalau ini di jumlahnya genap, baris dan kolomnya di jumlahnya genap, berarti nilai kofaktornya sama dengan nilai minornya. Tapi kalau jumlah baris dan kolomnya ganjil, berarti nilai kofaktornya adalah minus dari nilai minornya. Nah, itu namanya kofaktor. Apa hubungannya dengan determinan? Nah, inilah metodenya. Kita gunakan metode kofaktor ya, dicontohkan. Nah, kita mau hitung determinan matriks ini, tapi dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Nanti ekspansinya itu boleh pilih. Ada ekspansi baris, ada ekspansi kolom. Karena di sini matriksnya 3 kali 3, kamu boleh pilih baris keberapa yang mau diekspansi.
Nah, cara ekspansinya gimana sih? Nah, Ibu contohkan ya. Nah, ini Ibu contohkan mencari determinan matriks B dengan ekspansi baris ke-1. Jadi Ibu coba dengan ekspansi baris ke-1 ya. Ini kalian bisa pilih boleh baris ke-1, boleh baris kedua, boleh baris ketiga, salah satu saja pilihnya. Nah, kalau ekspansi baris ke-1 itu caranya seperti ini. Nah, ini kan elemen yang ada di baris ke-1 ini kan 2, 1, 2. Jadi nanti elemennya ini masing-masing kita kalikan dengan kofaktornya. Jadi 2 dikalikan dengan kofaktor 2-nya kan ada di baris pertama, kolom pertama ya. Berarti dikalikan dengan kofaktor 1, 1. Ditambah si satunya dikalikan dengan kofaktor 1, 2. Karena si 1 ini kan ada di baris pertama, kolom kedua. Terus ditambah 2-nya lagi dikalikan dengan kofaktor 1, 3. Nah, jadi ini baris kofaktornya kofaktor yang baris pertama kita pakai 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 dikalikan dengan elemen di baris pertama 2, 1, 2. Nah, kalau kofaktor itu kan tadi kan -1 pangkat baris tambah kolom gitu ya, terus dikali minornya kan tadi ya. Nah, ini tadi kan 1 tambah 1, 2. Kalau 2 genap kan ya, -1 pangkat 2 berarti kan 1 kali minornya, berarti jadi positif kan ya. -1 pangkat 2 itu kan positif, berarti 2 kali minornya. Jadi kalau jumlah dari baris dan kolomnya genap, maka kofaktor itu kan sama dengan minornya. Nah, minor itu kan tadi ini karena kofaktor 1, 1, berarti baris ke-1 kolom ke-1-nya kita tutup. Baris ke-1 kolom ke-1 kita tutup, sehingga elemen yang sisa adalah -3, 5, 4, 6. -3, 5, 4, 6 ya kan ya. Kalau baris ke-1 dan kolom ke-1-nya kita tutup. Nah, terus sudah nih. Nah, sekarang 1 dikali kofaktor 1, 2. Nah, 1, 2 ini kan ganjil ya. Kalau ganjil tadi kan berarti kofaktor itu minus dari minornya. Nah, ini minusnya Ibu taruh di depan ya. Jadi -1, nah ini minusnya udah Ibu taruh di depan. Berarti ini tinggal minornya ya kan ya. Jadi kofaktor 1, 2 itu kan minus dari minornya karena 1 tambah 2 kan ganjil. Kalau ganjil kan tadi -1 pangkat ganjil kan min. Jadi minus dari minornya. Nah, minor 1, 2 itu berarti baris ke-1 kolom kedua kita tutup, sehingga elemen yang sisa 4, 5, 8, 6. 4, 5, 8, 6. Ya, ini plus min, tadi kan pasti plus lagi. 2, kofaktor 1, 3. Ini sama dengan minor 1, 3. Karena 1 tambah 3 tuh genap. Jadi positif kan? Sama dengan nilai minornya. Baris ke-1 kolom ketiga ditutup, berarti elemen yang sisa 4, -3, 8, 4. 4, -3, 8, 4. Nah, ini kita tinggal hitung saja. Determinan matriks yang 2 kali 2 ini berarti -18 dikurang 20 ya kan ya. Tadi kan kalau matriks orto 2 kali 2 AD min BC. -1, terus ini 24 dikurang AD min BC 40. Ditambah 2 kali AD berarti 16 min BC. Nah, ini min 24. Min berarti jadi plus kan ya. Nah, ini tinggal dihitung saja. 2 dikali min 38 dikurang 1 dikali min 16 tambah 2 dikali 40. Berarti
min 76 ditambah 16 ditambah 80 ya. 80 dikurang 76, 44 tambah 16 berarti 20 ya. Jadi determinan B-nya kita dapat 20. Sama kan ya dengan tadi yang metode Sarus. Nah, ini kamu kalau menggunakan ekspansi baris ke satu. Kalau kamu gunakan baris kedua, ekspansi baris kedua atau ekspansi baris ketiga, pasti hasilnya sama. Pilih saja salah satu. Nah, selain memilih ekspansi baris, kamu juga bisa memilih menggunakan ekspansi kolom. Bagaimana caranya? Nah, ini Ibu contohkan ya. Ini Ibu contohkan, cara ekspansi faktor dengan ekspansi kolom. Tadi kan ekspansi baris. Ini Ibu contohkan misalnya ekspansinya kolom kedua deh. Ibu coba ya. Kolom kedua kan ini nih elemennya 1, min 3, 4 kan ya. Satu min 3, 4. 1 ini baris pertama kolom kedua. Berarti 1 tambah 2 ganjil ya. Berarti dimulai dari minus dulu. Minus 1. Kan ya? Minus 1 dikali minornya. Minornya itu yaitu yang ada si satunya ini kita tutup. Berarti baris pertama kolom kedua ditutup. Sehingga elemen yang sisa adalah 4, 8, 5, 6. Kita tulis sini 4, 8, 5, 6. Tadi ini kan minus, berarti yang sebelah sini plus, ya kan? Plus elemennya min 3. Kalau min 3 ini memang sudah elemennya ya. Jadi tanda kofaktornya kan plus karena min 3 ini terletak di baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua berarti 2 tambah 2, 4 kan ya, genap kan ya. Kalau genap berarti kan plus kan ya, tadi kofaktornya ya. Nah, kalau min 3 sendiri memang karena elemennya min 3. Dikali minornya, berarti kalau yang ada min 3 nya kita tutup, berarti baris kedua kolom kedua ditutup. Sehingga elemen yang sisa adalah 2, 2, 8, 6. 2, 2, 8, 6. Min plus, berarti satu lagi min ya. Min, nah elemennya 4. 4 dikali minornya, berarti yang ada 4 ini kita tutup. Baris ketiga kolom kedua ditutup, berarti 2, 2, 4, 5. 2, 2, 4, 5. Nah, ini tinggal dihitung saja. Ini determinan matriks 2 kali 2 ya. Jadi min 1, ini 24 dikurang 40. Sini ditambah min 3, sini 12 dikurang 16. 4, ini 10 dikurang 8. Kurang tadi udah rumusnya ya, yang warna 2 kali 2 ya, ada min BC ya. Jadi min 1 ini min 16 ditambah min 3 kali min 4, sini min 4 dikali 2, kita peroleh 16 ditambah 12 dikurang 8. 12 kurang 8 kan 4 ya, 4 tambah 16, 20. Nah, sama juga kan ya, hasilnya 20. Itu ekspansi kolom kedua. Kamu boleh pilih, boleh pakai ekspansi kolom ke-1, boleh pakai ekspansi kolom ketiga. Jadi, kamu pilih salah satu aja, boleh ekspansi baris, boleh ekspansi kolom. Barisnya juga boleh milih, kolomnya juga boleh milih, pilihnya salah satu saja. Pasti hasilnya sama, nanti dapat determinan B. Paham ya? Nah, selanjutnya kita coba dengan cara ketiga. Jadi tadi sudah pakai kaidah Sarus, terus kita sudah pakai cara ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor itu ada 2 macam, ada ekspansi baris, ada ekspansi kolom, ya.
Sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu dengan metode OBE. Metode OBE itu tadi operasi baris elementer. Nah, untuk operasi baris elementer tuh, nah ini matriksnya sama ya, Ibu gunakan matriks B yang tadi juga. Nah, ini menggunakan sifat-sifat matriks. Ini 2 sifat lah yang digunakan. Jadi ada sifat seperti ini. Nilai determinan dari suatu matriks segitiga, mau itu segitiga atas atau segitiga bawah, itu pasti sama dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal utamanya. Jadi nilai determinan dari suatu matriks segitiga itu sama dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal utamanya. Ini mudah dibuktikan dengan kaidah Starus ya. Jadi kan kalau matriks segitiga itu kan elemen yang di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama itu kan 0 semua ya. Jadi kalau 0 semua terus kamu pakai Starus, itu nanti pasti yang dikali-kaliin itu hasilnya 0 semua, kecuali yang diagonal utama misalnya gitu ya. Nah, kalau yang diagonal utama bisa jadi tidak 0 gitu. Jadi kalau matriksnya matriks segitiga, tinggal kamu hitung hasil kali yang diagonal utamanya saja. Itu adalah nilai determinannya. Sifat yang kedua, nah ini, nilai determinan itu tidak akan berubah jika elemen baris ke I ditambahkan dengan K kali elemen baris ke J. Ya agak ribet ya bahasanya. Jadi nilai determinan itu tidak akan berubah jika misalnya elemen-elemen yang di baris kesekian gitu ya ditambahkan dengan K kalinya elemen baris lainnya gitu. Dimana K-nya ini adalah skalar ya. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu contohkan. Nah, misalkan nih ya matriks B yang tadi Ibu mau kerjakan dengan metode OBE, operasi baris elemen. Nah, inti dari metode OBE adalah kamu harus menjadikan matriksnya itu matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah, salah satu ya, pilih salah satu. Sehingga nanti nilai determinannya itu akan cukup mengalihkan diagonal utamanya saja. Nah, bagaimana cara menjadikannya matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah? Itu dengan menggunakan tadi sifat kedua, yaitu baris kesekian ditambahkan dengan K kali baris kesekian kayak gitu. Baris lainnya kayak gitu. Ibu contohkan. Nah, nilai determinannya tidak akan berubah. Matriksnya sih berubah. Kalau matriksnya tidak boleh diubah seperti itu ya, tapi kalau untuk mencari determinannya itu boleh. Jadi misalkan determinan B. Determinan matriks B itu kan tuliskan tadi ini 2, 1, 2 garis lurus ya. Kalau determinan 4 min 3, 5, 8, 4. Nah, ini matriksnya mau Ibu ubah jadi matriks segitiga. Nah, yang ini nih mau Ibu bikin jadi 0 gitulah ya. Kan kalau matriks segitiga tuh berarti yang ini Ibu segitiga atas ya. Ini dan ini mau Ibu jadi 0 nih. Yang 3 elemen ini. Maka nanti yang baris ketiga ini, baris ketiga Ibu tambahkan dengan min 4 kali baris pertama. Ditambah dengan min 4 kali baris pertama. Jadi baris yang ketiga ditambah min 4 kali baris yang pertama. Nanti jadi ini. Karena baris ketiga yang mau dijumlahkan berarti yang baris ke-1 mah tetap tulis ulang, baris kedua juga tetap 4 min 3, 5 tulis ulang. Nah, baris ketiganya nanti yang berubah karena dia yang dijumlahkan. 8, baris ketiga kan ya, 8 dikurang 4 kali 2. 8 dikurang 4 kali 2 0 kan ya.
4 kali 2 itu kan 8. 8 kurang 8, 0. Ini 4 dikurang 4 kali 1. 4 dikurang 4 kali 1. 4 kali 1 kan 4, berarti 4 kurang 4. Jadi pokoknya yang baris pertama ini kamu kaliin min 4 semua, terus ini dijumlahkan ke sini. Gitu ya. Nah, 6 dikurang 4 kali 2, 8. 6 dikurang 8, 6 dikurang 8 berarti min 2. Paham ya? Jadi yang baris pertama ini dikali min 4 semua, lalu kamu jumlahkan ke baris ketiga. Makanya baris ketiganya yang berubah. Min 4 kali 2 kan min 8. Tambahin ke 8 jadi 0. Min 4 kali 1. Min 4 tambah 4 kan jadi 0 lagi. Sini min 4 kali 2, min 8. Min 8 tambahin ke 6 jadi min 2. Jadi baris ketiganya yang berubah. Nah, ini sudah 0, 0. Nah, tinggal yang ini kan ya. Si 4 ini, kalau si 4 ini jadi 0, berarti kita sudah beres tuh, karena sudah jadi matriks segitiga. Berarti baris kedua yang mau kita ubah. Baris kedua, berarti supaya 4 ini jadi 0, dikurang dengan 2 kali ini aja nih. Dikurang 2 kali baris pertama. Kan ya? Ini gue tuliskan dulu. Karena baris kedua yang mau berubah, berarti baris pertama tetap tulis apa adanya, baris ketiga juga tetap apa adanya, karena yang mau diubah baris kedua ya. Nah, baris kedua, berarti 4 dikurang 2 kali 2, 4. 4 dikurang 4, 0 kan ya? Min 3 dikurang 2, kan min 2 kali 1, min 2. Min 3 dikurang 2, min 5. 5 dikurang 4. Ingat ya, baris ke satunya pokoknya dikali min 2. 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 berarti 1. Begitu. Nah, sehingga nanti kita peroleh determinan B-nya. Nah, ini sudah matriks segitiga kan ya? Nah, kalau udah matriks segitiga berarti determinannya itu tinggal diagonal utamanya kamu kalikan. Berarti 2 kali min 5 kali min 2. 2 kali 10, 20. Sehingga determinan B-nya itu 20. Nah, sama kan dengan yang tadi. Jadi kamu menggunakan metode apapun, pasti kamu akan dapat determinan B-nya itu 20. Bu, apakah harus dijadikan 0 itu yang di bawah? Enggak harus. Boleh yang jadikan 0 itu yang atas. Pokoknya boleh matriks segitiga atas, boleh matriks segitiga bawah. Ya. Jadikan matriks segitiga intinya. Nah, itu untuk memudahkan. Kalau udah jadi matriks segitiga, kan nanti tinggal mengalihkan diagonal utamanya. Itu namanya metode OB. Bu, apakah harus selalu B3 dikurang 4B1? Enggak harus, terserah. Pokoknya baris kesekian ditambahkan K kali. Nah, K-nya itu kan boleh negatif. Kalau K-nya negatif kan jadi pengurangan. Contohnya ini K-nya min 4 nih, Ibu ambil. Ini K-nya min 2, makanya jadi dikurang. Kan ditambah minus kan sama jadi kurang ya. Nah, itu ditambahkan K kali baris yang lain. Itu kayak kreativitas kamu aja, pokoknya gimana caranya supaya yang bawah-bawah ini misalnya jadi 0 semua, atau yang atasnya jadi 0 semua, bebas. Ya, kayak gitu ya, itu metode OBE namanya. Oke, tadi determinan matriks sudah selesai. Sekarang kita ke sifat-sifat determinan matriks. Apa saja sih sifat-sifat determinan matriks itu? Nah, ini adalah tugas kalian. Jadi tugas kalian yang pertama itu adalah merangkum tentang sifat-sifat determinan matriks. Minimal 9 sifat ya. Lalu tugas kalian yang bagian B. Ini kalian buat satu matriks berordo 3 kali 3.
Lalu kamu hitung determinannya dengan 3 cara tadi. Cara Sarus, cara ekspansi kofaktor, dan cara OBE. Matriksnya sama aja. Jadi matriksnya cuma satu yang kamu buat, tapi gunakan 3 cara. Jadi kamu gunakan 3 cara ini hasilnya harus sama semua ya. Kalau nggak sama berarti pasti ada yang salah. Untuk bagian C-nya, kerjakan tugas bagian C yang ada pada slide berikutnya. Bagian C. Jadi nanti bagian A, bagian B, bagian C kamu jadikan satu file seperti biasa, di-upload di e-learning. Nah, apa tugas bagian C-nya? Ini dia tugasnya. Jadi hanya 5 soal saja. Kelima soal ini harus kamu kerjakan dengan menggunakan sifat determinan matriks yang sudah kalian rangkum. Bisa 1 sifat, bisa 2 sifat, pokoknya sesuai kebutuhan soal ya. Jadi bagaimana caranya menghitung determinan ini dengan menggunakan sifat-sifat yang sudah kalian rangkum gitu ya. Sifat yang dibutuhkan. Oke, soalnya hanya 5 saja kok, nggak banyak. Ya, kalau kalian ada pertanyaan terkait penjelasan Ibu di video ini, misalnya belum paham gitu ya, atau pertanyaan tentang tugas, belum paham bagaimana tugasnya, kalian bisa bertanya seperti biasa lewat WhatsApp. Tanyakan, pokoknya jangan malu-malu kalau ada yang tidak paham, tanyakan. Nah, untuk kalian viewers yang belum kenal dengan Ibu, bisa tanyakan di kolom komentar, atau jika pertanyaannya lebih serius bisa kontak via email di suryani@madrasah.id. Oke, semangat ya mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.